Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 yang terdiri dari Muhafatur Rozi, Hafiz Al-Farisi, dan saya Sitandi Dimas Bubah. Di sini kita akan mempresentasikan tentang bahaya dan penanganannya mengenai narkoba, hoax, dan poksiwar. Perkenalkan, nama saya Sitandi Dimas Bubah. Di sini saya akan menjelaskan topik 1 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 untuk mengembangkan ilmu, mempunyai potensi sangat tinggi dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya, 1. Opiat seperti morfin, heroin atau putau, petidin, dan candu. 2. Ganja seperti kanabis dan marijuana. 3. Kokain seperti serbuk kokain, pesta kokain, dan daun kokain. Narkotika golongan 2 merupakan bahan baku untuk produksi obat atau terapi, menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Narkotika golongan 3 hanya digunakan untuk rehab, mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein dan difenoksilat. Faktor penyalahgunaan narkoba. 1. Adanya rasa ingin tahu, di masa remaja pastinya mempunyai rasa ingin tahu, setelah itu ingin mencobanya, semisalnya dengan mengenal narkotika maupun mengenal minuman keras atau bahan berbahaya lainnya. 2. Adanya kesempatan karena orang tua sibuk dengan kegiatan masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga. 3. Lingkungan yang kurang sehat dan faktor pribadi yang lemah. Dampak dari penyalahgunaan narkotika terhadap pemakainya. 1. Gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi, dan halusinasi. 2. Gangguan pada sistem kardiovaskular seperti gangguan peredaran darah dan infeksi akut otot jantung. 3. Gangguan pada kulit seperti kesukaran pernapasan, penekanan fungsi pernapasan, pengerasan jaringan paru-paru, dan pengecilan hati. 4. Kerusakan pada jaringan otak yang permanen dan mengalami perubahan pada struktur wajah. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Komitmen pada diri. Seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, kelompok atau komunitas, dan lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersih narkoba mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintah, tempat kerja, kampus, atau sekolah bersih narkoba. Deteksi dini. Penyelenggaraan tes urin secara berkala di lingkungan organisasi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Peran kita sebagai mahasiswa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kampus. Memahami bahaya narkoba dan mengembangkan potensi diri. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di lingkungan kampus. Melaporkan segala bentuk pemilik peredaran atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kampus. Setelah saya membahas topik narkotika, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hoax yang akan dijelaskan oleh Hafiz Al-Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Al-Farisi. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya ingin membacakan materi tentang hoax. Hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax ialah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah benar adanya. Ciri-ciri hoax yang pertama, mengakibatkan kecemasan, pemusuhan, dan kebencian.
Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Yang ketiga, isi pemberitahuan tidak berimbang dengan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Yang keempat, seringkali bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Yang kelima, judul dan pengantarnya provokatif. Yang keenam, manipulasi foto dan keterangannya. Cara menghindar dari berita hoax. Yang pertama, jangan langsung menyebabkan suatu berita tanpa mengecek. Yang kedua, berhati-hatilah dengan judul provokatif. Yang ketiga, cari tahu keaslian alamat situs lain laman. Yang keempat, perhatian keaslian foto. Yang kelima, baca berita secara menyeluruh. Dampak berita hoax adalah: yang pertama, menyita waktu, tenaga, dan kuota. Yang kedua, memicu perpecahan dan pertikaian. Yang ketiga, menurunkan reputasi pihak yang dirugikan. Yang keempat, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Yang kelima, menjadikan fakta-fakta tidak lagi bisa dipercaya, e-post atau truth or. Cara melaporkan konten hoax. Manfaatkan fitur report pada media sosial. Upaya Kominfo. Masyarakat Anti Hoax Fitnah Indonesia Manfindo yang menyediakan laman atau konten untuk melaporkan hoax. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang proxy war. Secara definisi, proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Atau secara singkatnya, proxy war adalah sebuah perang terselubung di mana salah satu pihak memanfaatkan pihak ketiga untuk melawan musuh. Indonesia juga pernah mengalami proxy war, di mana proxy war terjadi di Maluku yang berlangsung dari tahun 1999 hingga tahun 2003 antara warga Kristen dan juga warga Islam. Konflik ini dipicu oleh ketegangan antara dua kelompok tersebut yang selama ini hidup berdampingan secara damai. Konflik ini dimulai dengan adanya insiden kecil yang kemudian memicu aksi kekerasan dari kedua belah pihak. Perang proxy war dalam konflik Maluku terjadi ketika dua belah pihak menerima dukungan dari kelompok militan yang berada di luar Maluku. Kelompok militan tersebut membantu kedua belah pihak dengan memberikan senjata dan sumber daya lainnya. Untuk proxy war sendiri terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap infiltrasi, kemudian eksploitasi, yang ketiga ada politik adu domba, yang keempat cuci otak atau brainwash, yang kelima ada invasi atau pencapaian sasaran. Strategi untuk menghadapi proxy war di Indonesia yang pertama bisa menggunakan modal geografi, di mana dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, banyak hal yang dapat dilakukan seperti ekspor ataupun impor untuk meningkatkan ekonomi dan membuat persenjataan untuk memperkuat negara Indonesia. Yang kedua, bisa menggunakan kearifan lokal dan juga Pancasila. Nilai-nilai asli Indonesia terbukti mampu mengakomodir semua kepentingan kelompok menjadi perpaduan yang selaras dan juga harmonis. Yang terakhir, dengan menggunakan pengembangan karakter. Dengan adanya program pengembangan karakter, diharapkan bahwa seluruh warga Indonesia dapat memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air yang baik. Sehingga hal itu dapat mengubah Indonesia di mata dunia menjadi bangsa yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh bangsa lain dan menjadi bangsa yang besar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.